Assalamualaikum, salam rahayu, assalamualaikum dulur-dulur, pemirsa, penikmat cerita sejarah. Jangan lupa subscribe channel kami untuk menambah semangat, menambah daya spirit kami ketika melakukan eksplorasi cerita sejarah. Dulur-dulur, hari ini saya berada di makam Mbah Buyut Mertoyudo. Ada yang menyebutnya Ki Ageng Martoyudo, jadi pakai Marto. Kalau di sini tadi di gerbang sana itu penyebutan pakai Merto. Ada yang memakai kata Ki Ageng, ada yang memakai Mbah Buyut, macam-macam. Itu adalah semacam imbuhan dalam bahasa penyebutan. Oke, di belakang saya ini, tepat di belakang saya, ini adalah makam pasukan Diponegoro. Jadi ada yang mengatakan ini adalah pasukan dari Pangeran Diponegoro, tapi yang jelas juga beliau adalah Senopati Kerajaan Mataram saat itu. Garis miring bisa dikatakan bisa jadi ini Mataram Yogyakarta dan juga bisa jadi Mataram Solo. Namun karena itu tadi ya, kalau eranya Pangeran Diponegoro itu kan 1825 sampai 1835 itu. Nah, di masa itu tentu kita harus belajar apakah itu sudah eranya Mataram Yogyakarta atau Mataram Solo, atau masih satu rumpun, jadi belum pecah. Kerajaan Mataram sama Solo belum pecah, masih Kartosuro atau yang Kerajaan Mataram yang udah di Pleret, atau memang masih menjadi Kerajaan Mataram saat itu. Nah, kembali lagi, di belakang saya ini adalah makamnya Ki Buyut Martoyudo. Di dalam makam sendiri tadi ada dua makam ya. Yang makamnya panjang itu adalah makam Ki Buyut Martoyudo. Terus yang makamnya kotak itu adalah makamnya istri Ki Buyut Martoyudo. Jadi orang sini menyebutnya makamnya Bu Nyai. Gitu. Nah, Nyai Martoyudo, orang seperti itu. Nah, sedangkan yang ada di depannya ini, di depan saya ini adalah makamnya Punggawa atau orang kepercayaan Buyut Martoyudo. Jadi di
di sini ada beberapa makam sepuh sebenarnya, seperti di sana tadi ada makam pendek, itu makamnya Mbah orang menyebutnya Mbah Tro. Dan Mbah Tro ini adalah menurut orang masyarakat sini makam pertama yang diletakkan di sini. Nah, jadi bisa jadi ini undi atau balapan bahasanya. Kita juga belum tahu dulu yang mana antara Mbah Tro dengan Mbah Buyut Martoyudo. Singkat kata singkat cerita, di sini banyak ditemukan pohon sawo kecik yang sudah ditebang. Ini info dari Pak Tomo. Pak Tomo itu bisa dibilang sesepuh sini juga, orang asli sini juga. Nah, seperti yang ada di hadapan Anda ini adalah sawo kecik. Pohon sawo kecik yang sudah ditebang, ini digeraji ya, sampai sulit sekali kelihatan garis-garis gerajinya, sangat sulit. Ini waktu digeraji kesulitan kayaknya. Jadi berapa kayu yang dicat hitam di area sini, kecuali ini nggak tahu ya saya. Kalau yang disebutkan tadi menurut Pak Tomo ini, terus bawahnya ini sama sampingnya ini adalah pohon sawo kecik. Sawo kecik itu adalah tanaman sawo pada umumnya yang ditanam di kerajaan, di keraton Yogyakarta. Jadi paling banyak ditemukan saat itu di keraton gitu. Nah, sawo kecik itu adalah pertanda sebagai prajurit Pangeran Diponegoro yang keplayon atau lari karena dikepung atau digempur oleh Belanda. Saat itu posisinya antara kalah dan menang, bisa jadi kalah bisa jadi menang, terus lari ke daerah-daerah di luar area Mataram, lalu mendirikan pesantren atau musola atau masjid kayak gitu, dan di situ ditanami sawo kecik. Nah, sawo kecik sebagai tanda sawo itu untuk merapatkan barisan. Itu simpelnya makna sawo itu seperti itu, merapatkan barisan. Barisan apa? Barisan jihad pasukan Pangeran Diponegoro. Nah, pohon sawonya ada di situ, itu pohon sawo juga. Terus yang di situ juga pohon sawo. Nah, konon katanya pohon sawonya ada 5, kita nggak tahu juga posisinya yang mana. Pak Tomo tadi menjelaskan hanya ada 2 itu tadi, yang lainnya kita belum tahu. Itu mari kita telusuri area sekitar makam ini seperti apa. Dulur-dulur, bangunan yang ada di sekitar sini, terutama bangunan Buyut Martoyudo ini ya, Martoyudo atau Martoyudo lah sama. Nah, ini dibangun era Bupati Ana Muawadah. Kalau namanya penyebutannya salah mau dikoreksi dulur-dulur. Yang jelas beliau adalah Bupati Bojonegoro saat ini. Bupati yang tahun ini adalah tahun 2020. Beliau adalah Bupati Bojonegoro yang mana turut aktif, turut andil dalam nguri-nguri sejarah leluhur masyarakat Bojonegoro. Kami berterima kasih pada Bu Ana dan seluruh perangkat masyarakat ataupun perangkat pemerintah karena turut aktif nguri-nguri budaya leluhur tanah Jawa. Bagi kami sangat jarang orang yang mau nguri-nguri budaya. Bahkan apabila ada, itu sangat sedikit. Hampir banyak, sangat banyak ya. Itu ya rata-rata orang antara acuh dan menyesatkan. Bahasanya gitu. Wah, ngapain kita ke sana? Ngapain kita ke makam? Apalagi ngapain kita ke makam nyalakan dupa gitu. Karena memang kesalahan dari salah satu orang atau oknum-oknum tertentu, sehingga kita berziarah itu seolah-olah menjadi hal aneh bagi orang zaman sekarang. Ya, itu lain dari cerita kami. Sekilas kembali lagi, bangunan yang ada di sekitar sini dibangun yang di sana itu era Bupati Bu Ana. Alhamdulillah posisi makam ini itu tadi tak tampak seramnya lah bagi kami. Karena apa? Meskipun pohonnya besar-besar di sini, ternyata ketika kita mau masuk
makam kita disambut dengan taman. Di area depan sini ya, mulai dari gapura ini ke depan ini banyak taman. Jadi di sebelah kiri saya ini taman. Nanti kita videokan. Ini sebelah kiri saya taman. Terus di beberapa tempat jalannya sudah dipaving. Jalan kecil untuk menuju ke area-area makam itu sudah dipaving. Dan juga ada beberapa ornamen tempat nongkrong. Ya, kami berharap tidak disalahgunakan gitu aja. Oke, mari kita telusuri lagi beberapa tempat yang ada di makam Buyut Martoyudo ini. Terima kasih. Jangan lupa share video kami. Apabila ada kesalahan, komen agar kami bisa membetulkan sejarah-sejarah masa silam yang telah kami ulas. Dan apabila Anda berkenan, kami sangat berterima kasih jika Anda mau berbagi cerita tentang video yang sudah kami unggah apabila keliru, lalu kita ajak talkshow atau wawancara seperti itu. Terima kasih. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.